Nurhayati Subakat adalah seorang pengusaha kosmetik dan filantropis Indonesia yang merupakan pendiri dan komisaris utama PT Paragon Technology and Innovation yang mengelola merek Wardah serta sejumlah merek kosmetik populer lainnya. Menjadi pionir merek kosmetik halal dan bahkan perusahaan tersebut menguasai sekitar 30% pangsa pasar kosmetik Indonesia dan menjadi pengusaha kosmetik nasional terbesar di Indonesia. Nah, di saat banyak bermunculan pengusaha skincare atau owner skincare yang hobi pamer harta kekayaan yang tidak seberapa di sosial media, pengusaha berdarah Minang ini bersama keluarganya justru tetap sederhana. Bahkan kehidupan keluarganya juga tidak banyak diekspos oleh media. Namun, siapakah Nurhayati Subakat dan bagaimana perjuangannya bisa menjadi perempuan Minang tersukses di Indonesia? Tonton videonya sampai habis dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Perempuan Minang. Nurhayati lahir di Padang Panjang pada tanggal 27 Juli 1950. Ia merupakan anak keempat dari 8 bersaudara keluarga Minang asal Nagari Bungu Tanjung, Tanah Datar. Ayahnya adalah Abdul Muin Saidi, seorang pedagang dan pimpinan cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Sedangkan ibunya bernama Nurjanah. Ia menjalani masa kecil dan remaja di Padang Panjang. Tamat dari SD, ia masuk ke Diniyah Putri. Menjelang tahun terakhirnya di pesantren, sang ayah meninggal sehingga ia harus sekolah sambil bekerja membantu ibunya berdagang. Meski demikian, nilai rapornya tetap bagus dan ia diterima di SMA Negeri 1 Padang pada tahun 1967. Tamat SMA sebagai juara umum, ia diterima di jurusan Farmasi Institut Teknologi Bandung atau ITB dan ia menjadi lulusan terbaik S1 Farmasi ITB saat wisuda pada tahun 1975. Setahun berikutnya, ia menjadi lulusan terbaik profesi apoteker ITB dan mendapat penghargaan Kalbe Pharma Award. Karir Nurhayati Subakat. Nurhayati memulai karirnya sebagai apoteker di Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang. Nah, pada tahun 1978, ia menikah dengan Subakat Hadi. Ia sempat menjadi apoteker di Bandung sebelum pindah ke Jakarta mengikuti sang suami. Selama 5 tahun berikutnya, ia bekerja di perusahaan kosmetik Wella sebagai staf pengendalian mutu. Dan pada tahun 1985, ia bersama sang suami memulai usaha berbasis industri rumahan. Produk pertamanya adalah perawatan rambut yang dikhususkan bagi hair profesional dengan merek Putri. Produk itu dipasarkan di salon-salon sekitar Tangerang dengan harga relatif terjangkau dibanding dengan produk sejenis di pasaran. Dalam waktu 5 tahun, usahanya telah mempekerjakan 25 orang karyawan. Nah, pada Desember 1990, untuk menambah kapasitas produksi, ia mendirikan pabrik pertama di kawasan industri Cibodas. Di bawah bendera PT Pusaka Tradisi Ibu, ia mengembangkan usahanya dengan melahirkan sejumlah produk dan merek baru. Nah, pada tahun 1995, ia memperkenalkan Wardah yang menjadi pelopor kosmetik berlabel halal. Selanjutnya, ia meluncurkan makeover sebagai kosmetik untuk pasar profesional pada tahun 2010. Dan pada tahun 2011, PT Pusaka Tradisi Ibu berganti nama menjadi PT Paragon Technology and Innovation atau PTI. PTI menaungi beberapa merek kosmetik, yakni Putri, Wardah, Makeover, Emina, Haf, dan masih banyak lagi. Dan pada tahun 2020, PT tercatat memiliki 12.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia dan Malaysia. Masuk sebagai wanita paling berpengaruh di Asia. Tahukah teman, Nurhayati Subakat masuk sebagai wanita paling berpengaruh versi Forbes. Nah, Forbes menetapkan 50 tokoh pendiri, pemimpin bisnis dan politik, ilmuwan, serta pelopor yang memimpin di seluruh kawasan Asia. Sebelumnya, Nurhayati Subakat juga masuk ke dalam deretan 100 tokoh wanita paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 2018, ibu 3 anak itu masuk ke dalam daftar 25 bisnis wanita yang memiliki dampak besar di dunia bisnis Asia versi majalah Forbes. Peduli lingkungan hidup dan sosial. Di saat banyak owner skincare bermunculan di Indonesia yang hobi pamer kekayaan di sosial media, namun berbeda dengan pemilik pabrik salah satu kosmetik terbesar di Indonesia ini. Nurhayati Subakat dan keluarganya tetap hidup sederhana dan peduli dengan sesama. Keluarga Nurhayati memegang prinsip peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Menurut penuturan Nurhayati dalam biografinya, sejak kecil orang tuanya sudah mengajak anak-anaknya untuk berbagi.
bergotong royong, bekerja sama bahkan semasa kecil. Meskipun kondisi ekonomi orang tua cukup bagus, Nurhayati tidak mau berpakaian lebih bagus daripada teman-temannya. Dia memilih untuk berbaur setara dengan mereka. Nurhayati pun membawa nilai kepedulian tersebut ke dalam perusahaan yang dia dirikan. Nah, pada hari Minggu 17 September 2023, sebanyak 120 Paragonian atau sebutan karyawan Paragon Corp menanam 10.000 bibit mangrove di pesisir Tangerang yang abrasinya cukup parah, tepatnya di Kecamatan Marga Mulia, Kecamatan Mauk. Sebab menurut saksi hidup dari warga lokal, wilayah penanaman bibit mangrove tersebut pada tahun 1980-an adalah lahan yang subur yang jadi andalan sektor pertanian. Ia juga merupakan donatur sekaligus anggota Majelis Wali Amanat ITB. Pada tahun 2019, ia menyerahkan dukungan dana abadi sebesar 52 miliar rupiah kepada ITB untuk pengembangan riset, beasiswa, dan infrastruktur. Nah, sebagai simbolis wujud dukungan tersebut, dua gedung perkuliahan umum DTB dinamai dengan Gedung Paragon Innovation dan Gedung Wardah Foundation. Ketika kasus COVID mulai merebak di Indonesia, PTI melalui program CSR-nya pun menyumbang dana sebesar 40 miliar untuk penanganan pandemi. Bantuan itu didistribusikan dalam bentuk alat kesehatan dan alat pelindung diri atau APD kepada lebih dari 40 rumah sakit rujukan di beberapa provinsi. Langkah Nurhayati telah mendorong kolaborasi penanganan COVID-19 di Indonesia. Dalam sebuah seminar DTB, Nurhayati pun mengatakan PTI bertekad memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dalam pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan lingkungan. Tidak sampai di situ saja, Nurhayati pun diberitakan membangun sebuah masjid di Kota Padang. 5. Kosmetik muslimah nomor 1 di Indonesia. Kosmetik Wardah buatan Nurhayati Subakat dengan cepat diterima oleh masyarakat, khususnya kaum muslimah. Terbukti tahun 1990 hingga 2003, penjualan produk kosmetik Wardah melonjak drastis. Dengan cepat, Wardah berhasil menjadi salah satu produk kosmetik pilihan muslimah di Indonesia. Strategi pasar dan promosi yang bagus disertai manajemen yang kuat membuat produk Wardah Nurhayati Subakat ini dengan cepat menguasai pasar kosmetik nasional. Distribusi produknya bukan hanya nasional saja, melainkan tembus ke pasar mancanegara seperti Malaysia, di mana produk Wardah laku keras di negara tersebut. Perempuan Minang tersukses dan terkaya di Indonesia. Nah, dengan apa yang telah diperoleh oleh Nurhayati sekarang sudah bisa dikatakan Nurhayati Subakat adalah perempuan Minang tersukses di Indonesia, mempunyai perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia dan juga pernah masuk sebagai wanita paling berpengaruh di Asia. Nah, itulah dia teman, sedikit tentang perempuan Minang Nurhayati Subakat. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Nah, gimana nih menurut pendapat teman? Bantu tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini seperti biasa, kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya. Like dan komennya jangan sampai lupa. Terus jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat akan lebih luas lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini. Bye-bye.